Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mari kita mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, mari kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bab hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Hal-hal yang dibolehkan di dalam salat. Jika kita melakukannya, salat kita tidak batal. Sudah kita jelaskan kurang lebih ada 6 hal yang dibolehkan di dalam salat. Kita ulangi. Yang pertama, boleh menangis atau bersedih di dalam salat, baik sebab karena makna ayat yang menyentuh hati dia atau karena kesedihan urusan dunia yang melandanya. Dua-duanya boleh. Yang kedua, dibolehkan menoleh atau menengok jika diperlukan dengan tetap menjaga wajah dan badan mengarah ke arah kiblat. Yang ketiga, dibolehkan membunuh binatang yang mengganggu, khususnya ular, kalajengking dan kumbang. Apabila ada hewan tersebut mengganggu atau binatang lain yang berbahaya mengganggu, maka dibolehkan untuk membunuhnya dengan catatan gerakan yang tidak terlihat seperti orang lagi berantem, ya. Kalau terlihat seperti orang lagi di luar sholat, batal. Jadi gerakannya harus gerakan tetap masih ada warna sholat, gerakan sholat, masih menghadap kiblat, tangannya yang satu masih mendekap, seperti itu. Jadi masih ada aktivitas sholatnya, jangan lepas dari aktivitas sholat sama sekali, itu batal. Kemudian juga yang dibolehkan dalam sholat, berjalan ke depan, ke kanan, ke kiri juga dibolehkan jika ada keperluan. Bergerak ke depan, ke kanan, ke kiri, biasanya kita butuh bergerak ke depan jika ada shaf yang kosong di depan, atau bergerak ke kanan, ke kiri jika ada saudara kita yang meninggalkan shaf. Sehingga shaf kosong, kita rapatkan ke arah kiri kita atau kanan kita.
atau yang di belakang maju ke depan, yang di belakang maju ke depan. Itu gerakan-gerakan yang dibolehkan, tapi tetap syaratnya adalah jangan sampai membelakangi kiblat atau berpaling wajah dan badannya dan dadanya berpaling dari kiblat. Patokannya jangan berpaling dari arah kiblat. Kemudian hal yang dibolehkan yang nomor 7 adalah menggendong anak kecil di waktu sholat. Dan ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa anak yang digendong itu dipastikan tidak dalam keadaan najis. Kalau pakai pampers, pampersnya dipastikan bersih. Ya, kalau ternyata awal digendong bersih karena sholatnya 4 rakaat, sholat isya misalnya, tiba-tiba di rakaat kedua ada bau-bau semerbak, itu jangan digendong lagi. Ini kemungkinan anak kecil ini ya buang air, ya jangan digendong terus di pundak, udah tahu bau ya ini diturunin, karena kemungkinan mengeluarkan air besar, BAB anak kecil ya. Kalau cuman angin kedengeran suaranya tus, itu tidak apa-apa ya, gendong lagi aja. Tapi kalau ada bau pesing, bau kotoran, maka saat itu segera dilepas, diturunkan saja, dipinggirkan, tidak boleh digendong lagi. Jadi digendong boleh, yaitu apabila dalam keadaan apa? Suci. Kemudian juga Nabi SAW pernah mengajak anaknya Hasan dan Husain. Beliau menjadi imam, salah satu Hasan atau Husain, cucu beliau. Beliau menjadi imam, di samping beliau atau bersama beliau ada cucu beliau satu orang, Hasan atau Husain. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, ini menunjukkan bahwa dibolehkan seseorang itu membawa anaknya ke tempat sholat masjid walaupun bahkan menjadi seorang imam. Karena Nabi SAW ketika menggendong anak itu beliau sedang jadi imam. Anak kecil perempuan namanya Umamah, itu beliau jadi imam. Ada juga beliau saat kejadian yang lain beliau menjadi imam di saat beliau sujud, beliau ditunggang ya, atau cucu beliau naik ke atas punggung beliau sehingga beliau lama sujudnya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kecil itu dibolehkan dibawa orang tuanya ke masjid dan boleh duduk di saf depan, saf belakang, saf tengah, yang penting bersama orang tuanya, karena Nabi menjaga Umamah bersama Nabi, juga Hasan bersama Nabi. Jadi anak-anak boleh ke masjid asalkan sebaiknya sama orang tuanya. Dia boleh berdiri di saf depan, tengah, belakang. Yang penting jangan di belakang imam. Itu yang tidak boleh. Di belakang imam 1-2 orang, jangan anak-anak kecil. Sisanya mau di sayap kanan, sayap kiri, saf pertama, itu anak kecil tidak ada masalah. Dia tidak memutus saf. Anak kecil sempurna menjadi makmum, sempurna safnya. Nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa menggendong, memikul anak, terus membawa anak dalam masjid itu, dalam sholat 5 waktu, bahkan saat Nabi menjadi imam, itu tidak ada masalah selama terkondisikan, terkendali. Jadi nomor 5 tadi boleh membawa anak-anak. Kemudian yang keenam, boleh menggendong anak-anak. Kemudian yang keenam, menyampaikan salam kepada orang yang sedang sholat atau menjawab salam. Jadi orang yang lagi sholat, kemudian ada yang mengucapkan Assalamualaikum,
sedangkan dia lagi sholat di rumahnya, misalnya dia lagi sholat di masjid, sholat sunnah, ada temannya datang, assalamualaikum, dia boleh menjawabnya dengan isyarat, tidak boleh dengan kata-kata, dengan suara, tidak boleh, tapi dengan isyarat. Isyaratnya bisa dengan tangan ke atas, tangan tahiyat seperti ini, tauhid tahiyat, boleh dengan tangan seperti ini, macam-macam isyarat bisa, banyak yang dilakukan. Yang penting adalah tanda dia menjawab salam. Jadi boleh menjawab salam bagi orang yang sholat jika ada saudaranya mengucapkan salam kepadanya. Itu 7 hal yang sudah kita 6 hal ya, 6 hal yang sudah kita bahas mengenai hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Sekarang kita masuk hal yang ketujuh yang dibolehkan di dalam sholat. Apa itu? Yaitu mengucapkan tasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan atau bertepuk bagi wanita perempuan. Bagi laki-laki bertasbih dan bagi wanita bertepuk. Boleh tepuk lutut, boleh tepuk tangan. Yang penting mengeluarkan suara tepukan. Jadi kisahnya adalah awalnya Nabi SAW suatu ketika beliau sedang ada urusan di luar kota Madinah. Ada satu suku yang membutuhkan beliau sehingga beliau pun pergi ke suku tersebut. Kemudian waktu sholat pun datang. Sementara Nabi SAW belum pulang dari suku tersebut. Maka di Madinah para sahabat tetap mengumandangkan azan. Setelah azan menunggu Nabi, Nabi pun belum pulang juga. Sementara waktu sholat terus berjalan. Maka yang azan saat itu atau muadzin saat itu mendekat kepada Bilal, kepada Abu Bakar. Muadzin berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bisakah tolong engkau menjadi imam untuk kami semua? Sebab Nabi SAW belum datang, belum pulang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar tadi yang muadzin minta kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menerima permintaan tersebut dan beliau pun masuk ke mihrab di tempat salatnya Nabi, di tempat imam, dan beliau memulai salat. Di tengah-tengah salat, ketika Abu Bakar sudah mulai salat, sudah jalan, sudah khusyuk salatnya, mereka sudah serius ya, artinya sudah mulai. Maka Nabi SAW pun datang. Dan ketika Nabi datang, Nabi masuk menembus shaf. Boleh nggak? Boleh nggak jalan di depan shaf? Kenapa? Karena sutrahnya sutrah. Karena yang tidak boleh itu melewati tempat sujudnya imam. Kalau makmum boleh antum nyelip. Itu. Nabi SAW nyelip dari belakang ke depan. Kalau kita batal wudu, kita nyelip dari depan ke belakang. Dua-duanya dibolehkan, tidak ada masalah. Nabi SAW menyelip ke depan. Terus ke depan. Dari belakang, ya, ketika Nabi masuk dari belakang, sahabat langsung memberikan aba-aba alarm kepada Abu Bakar. Nabi datang. Gimana? Nabi itu adalah utusan Allah. Antum tahu arti utusan Allah? Yang diutus oleh Allah, yang menjadi penyambung antara kita dengan Allah, yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Rasulullah itu langsung bisa komunikasi dengan Jibril, dengan Allah. Ya, langsung sampai permintaannya langsung.
diturutin. Belum minta, terkadang Jibril datang turun, apa yang kau perlukan? Maukah gunung ini sebelah kanan dan kiri ini aku timpakan kepada kaum yang telah menyiksamu? Turun malaikat menawarkan kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul. Beliau itu utusan Allah. Beliau itu perwakilan yang menyebarkan, perwakilan yang menyampaikan risalah Allah di atas muka bumi ini. Tidak ada jabatan yang lebih baik daripada jabatan utusan Allah, perwakilan Allah, pemilik muka bumi ini. Ya, jangan pada iri. Kenapa Rasul dari orang Arab? Jangan iri. Itu bukan urusan kita itu. Ya, itu adalah ketetapan Allah. Dan Allah melihat hati-hati seluruh makhluknya. Hati yang paling mulia adalah hati Nabi Muhammad SAW. Maka dijadikan beliau sebagai utusan Allah yang terakhir. Itu kehendak Allah, dipilih dari bangsa Arab, berbahasa Arab, kitab sucinya juga Al-Quran berbahasa Arab. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Radina billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita ridha Nabi kita Muhammad adalah benar. Beliau adalah yang dipilih oleh Allah untuk menerima pesan dari langit, 7 lapis langit. Di atas ada arsy, dari tempat yang sangat-sangat super jauh, menerima sebuah pesan untuk disampaikan kepada kita semua. Jadilah kita nih seperti ini karena kita dapat wahyu dari melalui Nabi kita Muhammad SAW. Kalau enggak, kita jadi apa, Pak? Kalau tanpa ada wahyu, mungkin kita sekarang lagi nggak tahu lagi ngapain. Ya, nauzubillah. Mungkin kita nyembah nenek moyang tuh apa namanya? Mungkin nyembah apa itu? Dewa. Mungkin nyembah patung. Mungkin kita nyembah Prambanan, patung di Prambanan. Nauzubillah. Mungkin menyembah patung di Borobudur. Mungkin juga punya sesajen. Nauzubillah. Nggak jelas. Ketidakjelasan terjadi apabila tidak ada wahyu. Mungkin manusia akan memakan. Yang kuat memakan yang lemah. Yang raja menzalimi yang rakyat, itu kalau tidak ada wahyu. Tidak ngerti dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Hidup seperti layaknya hidup di hutan balangkara, main kuat-kuatan. Jahiliyah, semua dilakukan semaunya. Dan itulah perbuatan orang-orang yang tidak menerima wahyu, berbuat semaunya. Ya, tidak karuan perbuatannya. Kadang sampai perbuatan terjorok, laki mendatangi laki, perempuan mendatangi perempuan. Jorok semuanya itu. Ya, sampai berperilaku kotor, super kotor, sampai mencuri dengan curian yang super zalim. Itu semua karena tidak ada wahyu. Yang membuat kita begini, takut sama zalim, takut mencuri karena ada wahyu. Karena kita faham, ada arahan, ada guideline bagaimana menjalani hidup di sini, karena besok ketika mati kita akan dibangkitkan kembali. Kita akan menghadapi Allah satu persatu. Menghadap Allah, hidup kembali seperti Allah jadikan kita hidup, besok Allah matikan, besok Allah hidupkan lagi. Kita seperti kita tahu, kita semua tidak ada awalnya, kemudian dibentuk, dibuat oleh Allah, sekarang ada, sekarang bisa bergerak, bisa memilih. Besok kita mati, tidak bisa memilih, kita tidak bisa bergerak kecuali atas izin Allah, tidak bisa ikhtiar, semua 100% dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang dikuasai Allah, tapi Allah kasih kesempatan kita untuk bergerak, untuk berbuat zalim bisa, berbuat baik bisa sekarang, tapi nanti ketika mati tidak bisa satu orang pun menguasai dirinya sendiri. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Setiap orang tidak menguasai dirinya sendiri. Wal amru yauma idzil lillah. Segala perkara milik Allah.
Kalau mau nguasain diri sendiri aja nggak bisa, gimana mau nolong orang lain. Nah ini kan pemahaman, cara pandang, keyakinan ini ada di kita. Jadilah kita kayak gini. Kalau kita nggak punya keyakinan ini, berantakan hidup Pak, berantakan. Yang dicari adalah dunia, yang setelah dicari banyak kemudian kita tinggalkan. Antara kita ninggalin dunia karena kita mati, atau dunia ninggalin kita karena kita bangkrut. Selesai urusan. Jadi tidak adanya wahyu menyebabkan manusia itu sesat. Ya. Nah wahyu itu dipilih, dikirim oleh Allah melalui seorang utusan Rasul. Jadi karena Nabi kita Muhammad itu adalah utusan Allah, maka sahabat yang lagi sholat itu merasa, ya nih utusan Allah yang menjadi penyambung tali sambung antara langit dan bumi datang. Mana mungkin kita mengimami Rasulullah SAW? Dua kali kejadian seperti ini. Satu Abu Bakar, satu kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf. Ya ada sahabat lain juga tidak sengaja mengimami Nabi karena Nabi masih di toilet, masih lama waktu safar. Tapi ketika itu Nabi masih lama, ketika sholat sudah dimulai baru Nabi datang. Sama, kejadiannya sama. Nah, saat itu sahabat langsung memberikan isyarat atau memberikan alarm kepada Abu Bakar. Tapi karena mereka belum mengerti gimana cara ingetin Abu Bakar, masa teriak-teriak, ya Abu Bakar, Nabi datang, ya nanti batal sholatnya. Ya kan? Jadi mereka berinisiatif Pak. Inisiatifnya pakai isyarat. Mereka tepuk tangan, gitu ya, gitu ya. Tepuk tangan. Pertama tepuk tangannya itu sedikit, ya sedikit dari belakang. Yang depan kan tidak tahu. Tapi Nabi SAW terus maju. Abu Bakar radhiyallahu anhu khusyuk, ya beliau tidak mempedulikan suara yang di belakang. Tapi semakin kesini kok suaranya semakin kenceng, rame. Nah loh, semua rame, gitu ya. Nah Abu Bakar radhiyallahu anhu nengok beliau nengok, ya melirik gini atau beginilah, dia di badan semua masih menghadap kiblat. Beliau melirik, ternyata kan bisa dirasa, walaupun nggak kelihatan sempurna tapi bisa dirasa kan. Ternyata di belakang beliau ada siapa? Rasulullah SAW. Masya Allah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung mundur. Nah, ini gerak. Boleh nggak mundur? Boleh. Beliau mundur kenapa? Karena datang siapa? Utusan Allah yang menjadi penerima Quran. Sekarang saya yang ngajarin sholat, saya ngimamin, ini yang ngajarin saya sholat, yang ngajarin saya Quran. Ya, Abu Bakar memahami statusnya. Ya, tidak ada yang lebih mulia daripada utusan Allah, Rasulullah. Nabi Muhammad itu Pak, itu dijuluki sebagai raja oleh orang kafir, Raja Al-Hijaz. Raja Al-Hijaz. Hijaz itu negara Mekah, Madinah, negara yang kotanya ada 4, kota Mekah, kota Madinah, kota Taif, kota Jeddah. Itu nama negara dulu, namanya udah hilang. Dulu nama negara itu namanya Al-Hijaz. Ketika ada negara Saudi hilang nama itu. Ya, itu dulu Nabi, orang kafir nyebutnya apa? Negara Al-Hijaz. Negara Al-Hijaz atau Presiden Al-Hijaz atau Raja Al-Hijaz. Tapi sahabat nggak suka dengan julukan itu. Sahabat menjuluki Nabi tetap sebagai Rasulullah. Mana kerenan? Raja Al-Hijaz. Apa Rasul utusan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Mana lebih hebat? Rasulullah ngapain? Raja lagi. Cuman raja secuil doang ngapain? Mendingan utusan Allah untuk semesta alam. Makanya sahabat nggak ada menjuluki Nabi kecuali Rasulullah atau Nabiullah. Sampai istrinya Nabi manggilnya apa? Yang sayang kagak sih. Antum kira istri Nabi panggilnya sayang. Apa itu kalau orang Jawa sekarang? Ya enggak ada itu. Bismillah. Ada. Panggil ya Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah berwibawa Pak. Satu-satunya suami yang berbawa itu kayaknya Rasulullah doang ya. Yang lain suaminya sedang-sedang saja.
Ya, atau nggak berwibawa depan istrinya. Hanya Rasul Pak. Rasul yang berwibawa. Apa yang membuat beliau berwibawa? Statusnya sebagai Rasulullah, penyambung antara kita dengan Allah. Macam-macam istrinya sama Rasulullah, habis. Ya, mau ngumpetin, mau ngebohong depan Rasulullah, turun wahyu. Ada di Quran cerita tentang istrinya mengumpati apa? Berbincang-bincang di belakang. Ketahuan. Man amba'aka hadza? Ya Rasul, siapa yang mengabarkan kamu? Nabba'ani al-alimul khabir. Yang ngasih tahu kepada Allah al-alim, Allah yang maha tahu, al-khabir yang maha teliti, maha detail. Ya udah, mentok ngapain lagi? Jadi kaum muslimin, Rasul itu berwibawa. Ya, Rasulullah SAW. Depan istrinya berwibawa, bagaimana depan sahabat? Apalagi sedang sholat. Maka dalam keadaan seperti itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung memahami kondisi itu dan beliau langsung mundur 1, 2, 3. Nabi SAW ya memberikan kepercayaan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menjadi dalil kuat bahwa Abu Bakar itu dipercaya oleh Nabi SAW. Bukan hanya ini, ada kejadian-kejadian lain ketika Nabi sedang sakit, Abu Bakarlah yang dipanggil oleh Rasul untuk menjadi imam, dan Rasul tidak menerima yang lainnya selain Abu Bakar. Ya, abar Rasulullah SAW illa Abu Bakrin. Kata Aisyah, Nabi menolak. Saya sudah 3 kali sampaikan jangan Abu Bakar. Abu Bakar kalau baca Quran suka nangis ya Rasulullah. Kata Rasulullah, suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah komentar lagi, jangan Abu Bakar, karena bapaknya berani komentar. Kalau Umar mana berani komentar, karena bapaknya itu, bapak saya suka nangis. Suruh Abu Bakar sampai 3 kali. Nggak nurut Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, memang wanita ini mirip-mirip wanita yang gangguin Yusuf. Innahunna, kalian tuh seperti wanita yang gangguin Yusuf, Jadi udah nurut aja, nggak usah banyak komen. Ya, tapi akhirnya di keempat kalinya Aisyah pun nurut, dipanggil bapaknya, ayah disuruh jadi imam sama Nabi SAW. Itu kejadian ketika Nabi sedang sakit. Kali ini enggak, Nabi lagi sehat. Ya, artinya imamah atau imamnya Abu Bakar diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang jadi imam itu harus diakui oleh orang yang mengerti, ya, orang yang mengerti. Oh ini bagus jadi imam, silakan begitu. Nabi SAW mengakui Abu Bakar. Kenapa? Karena imannya, karena pertama masuk Islam, karena akhlaknya, karena semuanya lah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka beliau jadi imam. Tapi Abu Bakar tahu diri dan beliau mundur. Nah, Nabi SAW memberikan isyarat. Ketika beliau mundur berapa langkah itu udah mulai dekat dengan Nabi. Nabi kasih isyarat begini, nggak didorong banget sih, tapi kurang lebih ya disentuh, maju aja. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini sholatnya wallahu a'lam, seingat anak ini bukan sholat maghrib, bukan sholat isya. Ini sholatnya antara zuhur atau asar. Jadi nggak pakai, kalau pakai suara kagok juga nih Syekh. Ya, qul huwallahu, mundur susah lagi baca Quran, susah mundur. Ini lagi tidak pakai suara. Maka beliau mundur sama Nabi diarahkan untuk maju lagi ke depan dengan tangan beliau. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nggak enakan, udah lagi sholat nih, kalau nggak enakan batal nanti. Rasul nggak enak saya, batal ntar. Ya, tapi beliau langsung, karena Nabi memintanya maju, jadi Nabi langsung nyelip di mana? Berarti posisi Nabi langsung nyelip di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu muat gak? Muat. Memang terkadang nyelip itu ngeselin orang yang di situ, ya. Iya, nyelip aja nih. Ana pernah nyelip, akhirnya gara-gara nyelip si bapak itu mundur. Ya elah. Mentalnya mental mau sholat di masjid, mentalnya mental sholat di rumah. Nyelip. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fafsahu, geserlah, fafsahu, saling geser, lapang-lapangkan dikit. Ayo geser dikit, kasih kesempatan. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kalian berlapang-lapang, coba kasih kepada saudara kalian, walaupun sempit, coba geser. Yafsahillahu lakum, maka Allah janji pasti Allah luaskan, Allah cukupkan tempatnya. Anda berkali-kali merasakan itu.
Tapi nggak di sini. Kalau di Indonesia tuh sensitif. Iya, nyelip-nyelip itu sensitif. Apalagi kalau bukan di masjid ini Pak ya, bukan sini. Saya jarang sholat di sini. Apalagi kalau orangnya sudah umurnya senior. Apalagi kalau bawa sejadah satu udah pokoknya sensitif. Ya, nyelip itu sensitif. Ya, ada sedikit celah sensitif. Ya, makanya anak kalau nyelip itu kalau udah sholat dia nggak bakal marah-marah. Kita selip aja. Tapi kalau belum sholat, komen kadang dia pindah, kadang macam-macam. Jadi ya begitulah, kekurangan ilmu terkadang membuat kurang mantap juga dalam amalannya. Jadi seperti itu. Tapi kalau di negeri Arab kita nyelip itu dikasih, ya, tidak bicara di Masjidil Haram. Masjidil Haram orang berbutan, ya. Walaupun terkadang lagi ramai di Masjidil Haram, kalau ada orang baik, mungkin pernah antum, ada orang baik sempit dipanggil kita sini, sempit kita masuk akhirnya muat juga, ya. Itu sering kejadian seperti itu. Jadi Allah janji akan dimuatkan. Sempit tapi muat, sudah cukup muat, bisa sholat. Nah itu dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak jadi luas juga, enggak, tapi cukup. Nah itu Nabi SAW menyelip di situ dan cukup, gak ada masalah. Ya, Nabi SAW menyelip, Abu Bakar pun tetap maju ke depan. Nah ada satu yang dilakukan Abu Bakar, yaitu beliau mengangkat tangan. Jadi ketika beliau maju, harusnya kan mendekat. Beliau mengangkat tangan, memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau memuji Allah, ya, tapi dalam hati ya, tidak terucap. Beliau mengangkat tangan, beliau seperti ini, kemudian beliau dekap kembali, beliau lanjutkan sholatnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau berterima kasih kepada Allah bahwa beliau diizinkan untuk menjadi imam bagi utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusan Nabi, keputusan Allah. Ya, keputusan Nabi, keputusan Allah. Nabi berbuat dengan wahyu. Ketika Nabi ACC, maka itu Allah Azza wa Jalla ridha dan ACC. Maka beliau bersyukur kepada Allah, kemudian beliau melanjutkan salatnya. Ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selesai salat, Nabi langsung berdiri dan memberikan pengumuman. Ini juga boleh, dibolehkan bagi imam setelah selesai memberikan sebuah pengarahan. Kalau ada kesalahan, langsung berikan pengarahan. Jangan lama-lama, jangan ragu-ragu, langsung. Ana pernah sholat tarawih 3 rakaat. Ya, tahun kemarin. 3 rakaat beneran, baru sadar ketika sudah berdiri, sudah baca Fatihah. Telat semua subhanallahnya. Udah Ana lanjutin. Itu habis sholat Ana harus berdiri, Ana jelasin semua. Gini, kita cara selesai gini, udah. Jadi emang harus diselesaikan. Kalau enggak jadi gosip isu yang gak jelas. Ya, jelaskan. Baik kaum muslimin, akhirnya Nabi langsung menjelaskan. Kata Nabi, keluar hadis yang kecil ini, yang pendek ini. Kata Nabi SAW, apabila ada sesuatu di dalam sholat yang perlu disampaikan, baik itu seperti tadi, ada Nabi masuk misalnya, perlu disampaikan kepada imam, atau ada tamu, ya, antum mau ngasih sesuatu kepada fulan, ngasih informasi, bilang supaya ada tamu buka pintu misalnya. Atau antum dipanggil lagi sholat di kamar, tok, assalamualaikum, nggak jawab kan? Masa lagi sholat jawab? Maka kita bisa kencangkan dengan suara apa? Kalau laki-laki dengan kata Nabi, kalau ada sesuatu yang membutuhkan untuk dilakukan di dalam sholat, untuk memberikan isyarat, memberikan pengetahuan pada orang, bagi laki-laki ucapin tasbih subhanallah. Misalnya antum dipanggil lagi di kamar, bang, subhanallah, udah gitu. Kata istrinya, ngapain lagi kencang-kencang zikir? Istrinya nggak ngerti. Aduh, gimana sih? Itu lagi sholat, ya. Subhanallah, ya. Atau antum telepon, ada telepon misalnya, mendesak dari orang tua, ya, mendesak misalnya, antum angkat, taruh subhanallah, gitu. Cuman kadang orang kalau nggak ngerti, ini ngapain sih zikir aja norak, sombong amat ya. Subhanallah bagi laki-laki. Bagi perempuan apa? Bagi perempuan tepuk tangan. Atau tepuk, apapun lah. Tepuk sini, tepuk pahanya, lututnya, semua. Yang penting ada suara tepukan bagi perempuan. Itu cara memberikan informasi bagi orang yang sedang sholat. Boleh seperti ini, boleh kencang, boleh gini, boleh sekali, boleh 2 kali. Itu yang penting jangan berlebihan juga ya. Jadi kalau perempuan lupa suaminya lagi sholat, gitu. Kalau laki
subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu kisah dibolehkannya apa? Mengucapkan subhanallah dan dibolehkannya bertepuk tangan buat perempuan. Ini jadi dalil. Anak pernah ada syekh namanya Dr. Hilal Sanad. Beliau mengatakan anak laki itu jangan tepuk-tepuk tangan. Mau di dalam sholat ataupun di luar sholat. Anak laki itu kalau kita ore itu buat perempuan kata beliau. Di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau laki-laki itu Allahu Akbar, Masya Allah gitu. Ya takbir. Perempuan, ini perempuan. Laki-laki Allahu Akbar gitu. Ya, tapi udah terlanjur semuanya tepuk tangan laki ataupun perempuan. Allahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan? Silakan Pak, barakallahu fiik. Ya. Grup mana? Ana jarang ngikutin. Grup masjid ya? Ana jarang baca grup masjid. Saking banyak orang-orang hebat sini, Ana malas baca jadinya. Ini apa cerita? Nanti Ana baca dulu ya. Dari mana taunya rakaat ketiga imam baca at-tahiyat kan? Apa nih? Nanti ya. Yang pertama dulu. Tadi apa pertanyaan? Ya gini, sholat yang nyetir. Pertama, sholat itu hanya boleh sholat sunnah, nggak boleh sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah itu menghadap kiblatnya tidak sekuat seperti sholat wajib. Jadi kiblat dia ikut arah mobil. Dah, kalau dia nyupir mobil, kalau dia nyupir onta, Nabi nyupir onta. Hati-hati, ya bisa tapi hati-hati. Dah. Terus yang di sini intinya apa? Pertanyaannya di sini boleh dibacakan aja. Banyak sekali nih. Hari ini barusan sholat lohornya tahiyatnya 3 kali. Rakaat kedua tahiyat, rakaat ketiga tahiyat, rakaat keempat tahiyat. Setelah selesai, hampir semua makmum saling pandang. Terus, nah kalau kejadian kayak gini, pertama makmum wajar, makmum harus memaklum, makmum jangan heboh. Makmum yang heboh adalah makmum yang gak ngerti ilmu. Ya, makmum tuh biasa aja, Berarti lupa. Tanya bener nggak tadi lupa 3. Makmum yang benar kasih tahu imam tadi tahiyatnya 3. Berarti lebih atau kurang? Lebih. Langsung imam berdiri. Benar tahiyatnya 3, benar. Baik, mari kita sujud sahwi, ikuti saya. Allahu Akbar, sujud. Subhana man la yanamu la yasum. 3 kali. Allahu Akbar. Terus duduk, bentar dulu sujud. Terus Allahu Akbar, sujud. Kemudian bangun lagi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai urusan. Begitu caranya. Nah ini makmum ini suka heboh. Nah mudah-mudahan tadi dilakukan itu. Kalau tidak ya sudah. Ya, itulah pentingnya. Nggak mudah jadi imam itu. Nggak mudah jadi imam. Jadi imam itu tidak mudah. Ini padahal sholatnya sholat Syria. Ada juga kasusnya. Ya, katanya ada yang bilang, Anda berani kalau sholat imam sholat zuhur dan, tapi ada juga kasusnya bisa jadi kita lupa. Ya, maklum. Terus kenapa di belakang nggak ngingetin dari awal? Ragu juga. Yang di belakang ragu juga kan? Ya udah, jadi jangan marah-marahin imam. Dia juga nggak ngingetin. Iya, sama maklum imam itu maklum. Tapi memang harus pentingnya imam itu segera klarifikasi. Kalau enggak jadi panjang urusan. Memang tidak mudah. Ana juga pertama-tama jadi imam awal-awalnya tidak mudah. Tapi setelah belajar terus lama-lama ada keberanian kalau ada dasar ilmunya. Kalau enggak memang agak susah. Kita bingung sendiri akhirnya. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Udah kejawab ya? Jadi harusnya tinggal sujud sahwi. Tapi imamnya tadi nggak sujud sahwi, ya udah nggak apa-apa. Nggak boleh antum sujud sahwi sendiri. Nggak boleh sujud sahwi. Imamnya nggak sujud, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting rakaatnya kurang nggak? Nggak kan? Nggak.
Yang ideal imam sujud sahwi. Tapi kalau tidak, apa fungsi sujud sahwi? Fungsi sujud sahwi, setan langsung pingsan. Dia ketawa langsung pingsan. Kalau kita sujud sahwi, dia langsung kesel dia. Kalau kita nggak sujud sahwi, dia senang. Apalagi tadi rame, makin senang setan. Kalau tadi sujud sahwi, nggak tahu, anak nggak tahu. Mudah-mudahan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi, langsung setan langsung KO dia. Itu ya. Itu tujuan sujud sahwi, membuat syaitan kalah. Enggak dong, nggak perlu ulang sholat lagi. Itu juga terlalu banyak ilmunya. Nggak perlu. Itu tanggungan imam. Nggak ada urusan. Itu tanggungan imam. Semua tanggungan imam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting rakaatnya nggak kurang. Kalau rakaat kurang, memang wajib ditambah. Kalau nggak ditambah nggak sah nanti. Iya. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya. Rukunnya. Tetap ikut saja. Dan tidak perlu. Itu tanggungan imam, tanggungan khatib. Pokoknya subhanallah, ini semua manusia ya, manusiawi ya. Anda juga suka salah kok. Kalau ada kesalahan dari imam, dari khatib, semua menjadi tanggung jawab imam dan khatib. Ada hadisnya, fa in ahsana, apabila imam itu berbuat baik, falahu walahum, maka kebaikan itu buat imam dan makmum. Makmum dapat kebaikan dengan imam yang baik. Wa in asaa fa alaihi walahum. Kalau imamnya salah atau kurang bagus, kurang sesuai dengan aturan imam, maka celaka atau dosanya, kekurangannya hanya untuk imam. Untuk makmum tidak ada pengaruhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kasihani imam. Antum jangan hina-hina imam terus, kasihan imam. Ya, udah datangnya duluan, udah capek imam itu, kasihan imam, ya. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi? Udah ya. Mohon maaf, yang benar dari Allah. Mohon maaf kalau ada salah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.